sahabat cerdas, apa kabar? Semoga sehat selalu dan semangat belajar ya. Pada video kita kali ini, kita akan belajar bab 1, Bangga Menjadi Anak Indonesia, topik D, dengan materi surat pribadi, muatan pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 6 SD. Materi pembelajaran pada video kita kali ini: 1. Mengenal surat pribadi. 2. Tujuan surat pribadi. 3. Bentuk surat pribadi. 4. Bagian-bagian surat pribadi. Mari kita pelajari setiap tahap satu demi satu. Yang pertama, mengenal surat pribadi. Surat pribadi adalah surat yang ditulis seseorang atau individu kepada orang lain maupun instansi yang bersifat pribadi. Oleh karena itu, bahasa yang digunakan dalam surat pribadi bersifat tidak resmi, santai, dan komunikatif. Meskipun bahasa dalam surat pribadi tidak lebih baku daripada surat resmi, namun dalam surat pribadi tetap perlu diperhatikan, yaitu etika atau sopan santun, khususnya jika kita menulis kepada orang lain yang lebih dewasa. Contoh surat pribadi yang dibuat dari seseorang untuk orang lain yaitu surat bertukar kabar kepada kerabat. Sedangkan contoh surat pribadi yang dikirim ke suatu instansi yaitu surat izin tidak masuk sekolah maupun surat lamaran pekerjaan. Yang kedua, tujuan surat pribadi. Tujuan surat pribadi seringkali digunakan untuk mengungkapkan perasaan, pikiran, dan emosi kepada orang-orang terdekat, seperti keluarga, sahabat, atau pasangan. Selain itu, surat pribadi juga dapat membantu mempererat hubungan antara pengirim dengan penerima, lewat cerita dan perasaan yang disampaikan. Yang ketiga, bentuk surat pribadi. Surat pribadi dikelompokkan menjadi dua jenis bentuk surat. Yang pertama, yaitu surat pribadi fisik, dan yang kedua, surat pribadi elektronik. Surat pribadi fisik adalah surat yang ditulis di atas kertas dan dikirim menggunakan jasa pos. Sedangkan surat pribadi elektronik disebut pula dengan surat elektronik adalah surat yang diketik menggunakan gadget dan dikirim menggunakan jaringan internet. Selanjutnya, mari kita mengenal kelebihan dan kekurangan setiap bentuk surat pribadi. Surat pribadi fisik memiliki kelebihan antara lain: 1. Berbentuk nyata atau memiliki wujud fisik. 2. Membaca surat tidak perlu gadget, yaitu seperti laptop, HP, maupun komputer. Yang ketiga, pengiriman surat tidak membutuhkan internet. Yang keempat, dapat disimpan dalam bentuk arsip. Sedangkan kekurangan dari surat pribadi fisik antara lain: 1. Jika ada kesalahan penulisan perlu diulang dari awal. 2. Pengirimannya membutuhkan waktu yang lama. 3. Tidak dapat mengirim pesan berupa audio atau video, hanya berupa pesan tertulis saja. Selanjutnya, surat pribadi elektronik memiliki kelebihan antara lain: 1. Lebih hemat biaya, tidak membutuhkan kertas. 2. Surat dapat terkirim dengan cepat, yaitu beberapa detik tergantung ukurannya. 3. Tidak terbatas oleh jarak maupun waktu. 4. Dapat mengirim pesan tertulis, audio maupun video. Dan 5. Pesan dapat dikirim menggunakan berbagai gadget dengan jaringan internet. Sedangkan kekurangan dari surat pribadi elektronik antara lain: 1. Pengirimannya tergantung jaringan internet. Jika jaringan internet bermasalah, maka pesan akan sulit terkirim. 2. Jika terdapat kesalahan pada alamat penerima, maka pesan tidak terkirim. Itulah kelebihan dan kekurangan masing-masing dari surat pribadi, fisik maupun elektronik. Yang keempat, bagian-bagian surat pribadi. Berikut adalah bagian-bagian surat pribadi fisik.
Ada 6 bagian yang ada pada surat pribadi fisik. Yang pertama, tanggal surat, di mana tanggal surat ini merupakan tanggal pembuatan dari surat tersebut. 2. Penerima surat. Yang ketiga, pembuka surat. Yang keempat, isi surat. Yang kelima, penutup surat. Dan yang keenam, identitas dari pengirim surat. Itulah bagian-bagian dari surat pribadi fisik. Selanjutnya, bagian-bagian dari surat elektronik atau email. Ketika kita ingin mengirim surat elektronik atau email, kita perlu menggunakan fasilitas dari layanan pengiriman surat elektronik seperti Gmail, Yahoo Mail, maupun Hotmail. Akan tetapi, yang umum pada masyarakat yaitu Gmail. Berikut adalah tampilan ketika kita akan mengirim email menggunakan layanan Gmail. Yang pertama, pada bagian kepada, kita ketikkan alamat email dari penerima email. Misalnya intanayu56@gmail.com. Yang kedua, bagian subjek. Pada bagian subjek, kita tuliskan judul dari email kita, misalnya liburan. Kemudian bagian yang ketiga adalah tempat kita menulis isi email tersebut. Berikut contoh dari isi email yang akan kita tulis. Dan yang keempat adalah tombol kirim ketika email kita siap untuk dikirim. Itulah bagian-bagian dari surat elektronik atau email. Demikian video pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.